Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eko Suyitno, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Tugas ini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari Ibu Rena Retnoningsih, Ibu Al Mubarokah, Ibu Nuris Eka Budiarti, dan saya sendiri Eko Suyitno, dan juga hasil dari umpan balik dari kelompok lain. Tujuan dari diskusi ini yaitu calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lain dalam komunitas praktisi. Calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sebelumnya saya akan mereview kembali materi-materi di modul 1.4 budaya positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Setelah mereview materi di modul 1.4, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pertama, dalam kasus 1, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini terdapat pada kalimat Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi menanggapi tindakan Vivi dan Natali. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terdapat pada Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terdapat pada
Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali apakah bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat. Ibu Santi menanyakan apa yang akan mereka lakukan dan memperbaiki dengan gagasan. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Paparan restitusi yang diusulkan belum sesuai dengan kesalahan yang telah mereka perbuat, karena tidak adanya komitmen di dalam penyelesaian tugas matematika. Restitusi Vivi dan Natali. Yang pertama, mengakui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kedua, mengusulkan penerapan keyakinan kelas. Ketiga, membuat keyakinan kelas yang telah disepakati tentang saling menghormati. Keempat, mengirimkan email permintaan maaf kepada Ibu Eni. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan Pak Hasan, mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti jika ketiadaan guru. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Dan jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya adanya ketergantungan. Terdapat dalam kalimat, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya sebagai Pak Hasan, maka saya akan memberikan persetujuan dan penguatan dengan langkah yang diambil oleh Ibu Santi sebagai posisi manajer atau menerapkan segitiga restitusi. Alasannya untuk memunculkan motivasi intrinsik murid untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Selanjutnya kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bapak Lukman posisi kontrol sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman menghardik, menyakiti dengan kata-kata, menyindir, dan menekan murid. Terdapat dalam kalimat, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua,
Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Bapak Lukman sebagai manajer, langkah menstabilkan identitas bahwa membuat kesalahan itu tidak mengapa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Kegiatan memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sekarang coba ceritakan apa alasannya ya. Untung saja hanya sepatu saja yang lupa warnanya. Kegiatan menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu bisa memperbaikinya, apa yang bisa kamu lakukan? Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Kira-kira, bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai-nilai kebajikannya yaitu disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah menyikapinya yaitu dengan mengajak diskusi Pak Lukman untuk memperbaiki posisi kontrol yang sebelumnya sebagai penghukum menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Selanjutnya, pertanyaan pertama untuk kasus 3. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah pembuat merasa bersalah. Terdapat dalam kalimat, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Selanjutnya, pertanyaan kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kasih sayang dan rasa diterima, tidak disukai oleh guru, juga kebebasan karena bermalas-malasan, bosan terhadap kondisi kelas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka akan mengingatkan peraturan dan konsekuensi. Contoh, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Masih ingatkah kau tentang keyakinan kelas kita? Apakah sikapmu ketika belajar sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Apa konsekuensi yang kamu terima jika melanggar keyakinan kelas? Dan selanjutnya pertanyaan keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut sebagai kepala sekolah. 1. Mengajak diskusi Ibu Dani dan Fajar secara tidak bersamaan. 2. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada Fajar. 3. Menyelesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. 4. Memberikan bimbingan kepada Ibu Dani untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan atau bervariatif. Dan selanjutnya adalah kasus keempat.
Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda guru kembali. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah sebagai manajer. Alasannya yaitu 1. Bu Suti menstabilkan identitas. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. 2. Bu Suti memvalidasi tindakan yang salah, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Yang ketiga, Bu Suti menanyakan keyakinan kelas. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dan kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kepada Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan kepada Anto, bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikannya yaitu saling menghargai dan menghormati atau berkebinekaan global, bertanggung jawab atau mandiri, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari keempat kasus tersebut, kita simpulkan bahwa dalam menciptakan lingkungan yang positif diperlukan langkah-langkah pasti atau segitiga restitusi. Kelima, posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, bisa sebagai indikator tanpa mengindahkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, dan kesenangan. Demikian tugas ruang kolaborasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.